Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Dengan pengusiran tekanan di dalam cairan darah, kekuatan obat dari Ganoderma darah naga dan bahan obat lainnya akhirnya dilepaskan. Setelah itu, mereka terus berinteraksi dengan kekuatan agung dalam darah dan mulai merger yang lambat. Kekuatan yang kuat berulang kali mengalir dalam. Dengan meminjam kekuatan Ziyan, Xiaoyan hampir tidak melewati rintangan ini. Meskipun itu penuh dengan bahaya, Xiaoyan tidak sepenuhnya tanpa hasil. Saat ini, kekuatan yang terkandung dalam kelompok cairan obat ini cukup kuat. Setelah semua, tidak hanya mengandung setetes darah magical beast di dalamnya, tetapi juga memiliki setetes darah esensi dari Ziyan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu persis apa jenis sihir beast Ziyan, dia pasti luar biasa dari cara itu mampu menekan tekanan kuat. Jika penyempurnaan pil ini berhasil, kemungkinan itu pil tulang darah jiwa surga ini akan menjadi teknik rahasia kelas tertinggi yang pernah digunakan oleh ras manusia ular. Setelah membantu Xiaoyan menyelesaikan masalah tekanan, Ziyan tidak tinggal dan mengganggunya. Dia melirik cairan obat yang bergolak di kuali obat dengan iri sebelum menutup mulutnya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari daerah di mana balai-balai batu itu berada. Su Qian dan yang lainnya hanya menghela nafas lega ketika mereka melihat Ziyan keluar. Mereka secara alami dapat mengatakan itu gadis kecil ini telah memberikan bantuan besar kepada Xiaoyan sebelumnya. Saat ini, masalah telah diselesaikan. Kemungkinan itu sukses pemurnian tidak hanya masalah waktu, kan? Hihihi, jika orang kecil ini mampu memperbaiki pil obat tingkat 7 pada upaya pertama, dia akan benar-benar agak luar biasa. Menurut apa yang aku tahu, ada kemungkinan besar kegagalan bahkan ketika beberapa tier 7 alkemis menyaring pil obat tingkat 7. Su Qian tertawa sambil meraba janggutnya. Dia melihat Xiaoyan di atas balai-balai batu, yang ekspresinya sekali lagi menjadi serius. Banyak sesepuh di sekitar, yang berbagi pemikiran yang sama, juga tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Su Qian. Pil obat tingkat 7 milik tingkat legendaris bagi mereka. Lupakan tentang mengkonsumsi satu. Berapa kali mereka telah melihat pil seperti itu dengan mata kepala mereka sendiri dalam hidup mereka bisa dihitung dengan jari seseorang. Setelah semua, sudah bertahun-tahun sejak seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 telah muncul dalam daerah Black Corner. Bahkan Han Feng saat itu belum pernah berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7. Sementara semua orang menghela nafas lega, pikiran Xiaoyan sekali lagi fokus pada interior kuali obat. Kekuatan spiritualnya dituangkan ke dalamnya, memproses informasi tentang suhu nyala api dan berbagai reaksi cairan obat yang berbeda selama penggabungan. Api hijau biok melilit sekelompok cairan obat setengah jarak di dalam kuali. Kelompok cairan ini agak berwarna-warni. Secara keseluruhan, sebagian besar adalah warna merah terang. Namun, warna merah terang itu mengandung cukup banyak energi yang memiliki berbagai warna yang perlahan-lahan digabungkan. Xiaoyan menghela nafas lega saat kekuatan spiritualnya merasakan ketenangan dalam kelompok cairan. Setelah perubahan tak terduga sebelumnya, situasi sekarang menjadi jauh lebih stabil. Dari kelihatannya, ia akan mampu menggumpalkannya menjadi embrio pil obat setelah semua kekuatan obat di dalamnya benar-benar telah bergabung. Tentu saja, ini adalah proses yang lambat. Xiaoyan berharap itu waktu yang diperlukan untuk merger ini akan setidaknya 5 hari. Xiaoyan menghirup nafas yang lambat di dalam hatinya.
Matanya perlahan-lahan tertutup saat ia membagi beberapa perhatian untuk mengedarkan mantra api dan menyerap energi alam sekitarnya. Kekuatan spiritualnya terus berlama-lama di dalam kuali obat, mengendalikan suhu nyala api serta penggabungan antara berbagai kekuatan obat. Semua yang perlu dia lakukan, pada saat ini, diam-diam menunggu. Penantian itu memakan waktu total 6 hari. Selama 6 hari ini, kerumunan manusia yang berkumpul di dalam akademi dalam berangsur-angsur terpencar. Namun, tatapan semua orang tanpa sadar akan terlempar ke balai-balai batu setiap hari ketika mereka bangun. Mereka akan melihat sosok seperti batu yang tak bergerak dan akan merasakan rasa hormat. Hampir semua orang telah terbiasa dengan adegan di panggung batu selama 6 hari. Mereka tidak yakin berapa lama Xiao yang diperlukan untuk penyempurnaan pil semacam ini. Namun, mereka tanpa sadar akan mengklik lidah mereka setelah secara pribadi menyaksikan penyempurnaan pil ini. Tidak mengherankan jika pil obat tingkat 7 sangat berharga. Tak disangka itu penyempurnaan saja sangat merepotkan dan rumit. Banyak waktu dan usaha harus dihabiskan. Sang alkemis bahkan harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sukian, dokter peri kecil, dan yang lainnya akan terbiasa dan sering menunggu selama beberapa waktu di langit selama 6 hari ini. Hanya setelah melihat itu Xiao Yan tidak menunjukkan aktivitas apapun, mereka perlahan pergi. Aura Xiao Yan selama beberapa hari ini juga berangsur-angsur menjadi satu yang samar-samar hadir. Bahkan napasnya menjadi sangat pucat. Dia muncul seperti biksu tua yang akan mati dalam posisi duduk. Auranya cepat berlalu dan sulit ditentukan. Jika bukan karena pengalaman luar biasa Sukian, yang memungkinkan dia menentukan itu Xiao yang berada dalam kondisi misterius dan mendalam, sepertinya dia akan khawatir itu beberapa masalah telah terjadi selama perbaikan pil. Meskipun Xiao Yan telah jatuh ke dalam keheningan seperti seorang biarawan tua yang sedang bermeditasi, bagian dalam kuali obat tampak seperti api tanah, yang telah dimulai oleh petir dari langit, karena memancarkan suara membenturkan berulang. Kekuatan spiritual yang sangat menakutkan bersiul dan tinggal di dalam. Di bawah kekuatan spiritual ini, bahkan api inti teratai Glaze hanya bisa patuh memungkinkan dirinya untuk diperintahkan di sekitar. Jika beberapa alkemis tingkat tinggi akan hadir pada saat ini untuk menyaksikan penampilan Xiao Yan, itu mungkin itu mereka akan sangat tercengang. Ini karena kondisi Xiao Yan saat itu disebut pil alam roh di dunia alkemis. Dalam hal semacam ini saya kondisi yang serius, kekuatan spiritual seseorang akan diperbesar tanpa batas. Di depan kekuatan spiritual yang berumur pendek namun sangat menakutkan ini, penyempurnaan pil tidak akan memiliki sedikit pun kemungkinan kegagalan. Dengan kata lain, selama seseorang memasuki kondisi ini, penyempurnaan pil ini pasti akan berhasil. Sayangnya, kondisi semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dijumpai secara kebetulan dan bukan sesuatu yang dapat diperoleh seseorang dengan mengharapkannya. Bertemu sepenuhnya tergantung pada keberuntungan seseorang. Jelas, Xiao Yan telah diberkati oleh surga kali ini. 6 hari perlahan berlalu. Ketika pagi ketujuh tiba, seutas benang matahari menerobos daratan. Ini melayang dari lautan pepohonan di kejauhan sebelum bersinar di atas panggung batu, membungkus anak muda berjubah hitam. Di bawah sinar matahari yang hangat ini, Xiao Yan, yang telah menutup matanya dengan ketat selama 6 hari, sedikit gemetar sebelum perlahan membukanya. Matanya yang hitam pekat memantulkan sinar matahari yang bersinar yang menyebabkan orang merasa pusing. Matanya mengandung kekuatan yang kuat bersama dengan lapisan kabut. Sepertinya dia sudah naik level. Selain itu, aura yang tenang perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan seperti singa yang terbangun. Aura ini sebenarnya jauh lebih murni dibandingkan dengan 6 hari yang lalu.
Jika Xiaoyan berada di tahap awal dari bintang 6 Dou Haung di masa lalu, saat ini dia berdiri di puncak bintang 6 Dou Huang. Menerobos ke bintang ke-7 itu dalam jangkauan. Penyempurnaan pil ini benar-benar bermanfaat bagi Xiaoyan. Xiaoyan juga sedikit terkejut ketika dia merasakan aura yang menyebar dari tubuhnya. Pikiran yang dalam melintas di matanya. Jelas, dia tidak mengharapkan dirinya mengalami perubahan besar seperti itu. Selama beberapa hari ini, dia memang berada dalam kondisi yang misterius dan mendalam. Dalam kondisi itu, kekuatan spiritualnya sepertinya telah mengalami transformasi terbesar. Penggabungan kekuatan obat yang sangat kompleks dalam kuali obat tidak hanya diaglomerasi olehnya, tetapi tidak ada sedikit pun dari kelelahan yang tidak perlu dalam prosesnya. Berdasarkan akal sehat, kemungkinan berhasil menyempurnakan pil tulang surgawi darah tulang kali ini tidak akan sangat tinggi karena pil berisi kekuatan obat tambahan dari darah naga Ganoderma dan juga setetes darah esensi Ziyan. Dengan demikian, tidak lagi sepenuhnya mengikuti metode dalam formula obat. Perlu diketahui itu bahkan jika bahan obat yang tidak mencolok dari formula obat hilang, ada kemungkinan itu menyebabkan perbaikan pil gagal. Setelah semua, masing-masing formula obat berhasil setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya oleh para pendahulu. Kita bisa membayangkan kesulitan yang akan dihadapi generasi berikutnya dengan mencoba mengubahnya dari biru. Jika Xiaoyan belum beruntung memasuki kondisi misterius dan mendalam seperti itu di mana kekuatan spiritualnya telah diperbesar tanpa batas, sangat mungkin itu bahkan jika Xiaoyan tidak dapat dengan paksa membentuk embrio pil obat, dia pasti akan gagal pada langkah terakhir. Harus dikatakan itu dia sangat beruntung bisa berhasil dengan kesempatan yang luar biasa seperti itu. Tatapan Xiaoyan perlahan meluncur ke arah kuali obat. Dia melihat pil obat embrio berwarna ungu yang dibungkus dalam api. Senyum karena telah terbebas dari beban besar juga muncul di wajah Xiaoyan. Pil obat embrio sekitar ukuran mata naga. Seluruh tubuhnya berwarna ungu merah. Permukaannya dipenuhi lubang, membuatnya tampak jelek. Namun, Xiaoyan bisa merasakan kekuatan obat yang megah di dalamnya. Kekuatan semacam ini memiliki efek misterius meningkatkan bakat pelatihan seseorang. Sudah umum diketahui itu bakat pelatihan seseorang datang saat kelahiran seseorang. Sangat sulit untuk menaikkannya. Namun, apa yang disebut pil tulang darah jiwa surga mampu memperbaikinya. Hanya titik ini membuatnya layak untuk nama tier 7-nya. Pil obat embrio sudah terbentuk. Berikutnya adalah langkah pembuatan gear pil terakhir. Langkah ini benar-benar tanpa risiko setelah Xiaoyan telah memasuki kondisi semacam pil alam roh karena semua kekuatan obat sudah sempurna ketika pil embrio terbentuk. Dengan kata lain, bahkan jika Xiaoyan tidak melakukan langkah terakhir ini, efek pil obat embrio ini tidak akan berbeda. Tentu saja, menjadi seorang alkemis, Xiaoyan secara alami akan mengejar kesempurnaan. Oleh karena itu, dia tidak melewati langkah terakhir. Dia manuver kekuatannya dan berulang kali menekan pil obat. Api hijau jade yang tersisa di sekitarnya perlahan melemah. Ini memancarkan kehangatan samar yang perlahan merembes ke pil obat embrio. Bau menyengat yang dipancarkan oleh pil obat cukup untuk membuat hati seseorang diaduk. Langkah pembuatan pil-pil terakhir tidak berlangsung lama. Sekitar 10 jam kemudian, pil obat embrio yang dipenuhi lubang berlubang berubah menjadi seukuran ibu jari. Lubang-lubang jelek di permukaan telah menghilang dengan tenang. Warna merah dan ungu menutupi kulit terluar pil obat berbentuk bulat, yang membuat orang menyukainya. Pada saat ini, bahkan petani yang paling bodoh pun tahu itu pil obat ini luar biasa. Warna ungu dan merah itu seperti ikan yin yang saat mereka menggariskan permukaan pil obat. Dalam sekejap,
tampaknya memiliki beberapa kecerdasan dan sangat misterius. Bau harum yang samar di sekitar pil obat itu menarik perhatian setiap kali seseorang mengendusnya. Saat pil obat akan dibentuk, langit di dalam Akademi Batin tiba-tiba dan dengan cepat menjadi gelap. Lapisan awan gelap dengan cepat teraglomerasi di langit. Orang bisa melihat petir berwarna perak dalam awan gelap, berenang seperti ular perak. Adegan yang tiba-tiba muncul di langit menyebabkan semua orang di akademi berhenti. Mereka melihat awan gelap keruh di langit. Sesaat kemudian, mereka muncul untuk berbagi pemikiran yang sama saat mata mereka tiba-tiba berbalik ke arah di mana balai-balai batu itu berada. Pada saat ini, sosok hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tempat itu. Tatapannya mempelajari perubahan yang tidak biasa di langit tanpa kejutan atau ketakutan. Obat pil 7 tingkat, apakah akan segera lahir? Kakak laki-laki Xiao Yan, dia benar-benar berhasil. Xin Lan mengangkat kepalanya dari dalam halaman di kediaman gerbang Pans. Dia melihat awan gelap di langit dan kegembiraan gemetar diam-diam naik di dalam hatinya. Fenomena aneh yang tiba-tiba muncul di langit juga membuat khawatir Suqian dan yang lainnya. Segera, putaran suara deru bergema di langit. Banyak tokoh muncul dan muncul sebelum melayang di udara. Wajah mereka serius ketika mereka melihat awan gelap yang meresap ke langit. Pil petir. Suqian tetap tergantung di langit. Ekspresinya serius ketika dia melihat petir perak ular seperti yang berkeliaran di dalam awan gelap sebelum perlahan berbicara dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil dan Zi yang berdiri di langit kosong di samping Suqian. Bahkan hati mereka merasa takut menghadapi tekanan alami ini. Semua tetua, dengarkan. Mulai letakkan formasi di Akademi Batin. Segera bertindak jika ada pil petir jatuh ke Akademi Batin. Awan gelap tebal di langit tampaknya telah menutupi setengah dari Akademi Batin. Melihat ini, Suqian akhirnya berteriak keras dengan wajah serius. Ya Pak, tak satu pun dari sekian banyak akademi dalam Elders yang berani meremehkan perintah yang diberikan oleh Suqian. Mereka segera menjawab dalam serikat sebelum bergegas turun dan menghamburkan diri ke semua pelosok Akademi Batin. Doki yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka dan segera mulai bertindak bersama satu sama lain. Semua murid Akademi Batin harus segera kembali ke asrama mereka. Jangan berkeliaran di sekitar tempat ini. Suqian masih agak khawatir setelah melihat banyak sesepuh yang mematuhi perintahnya. Dia akhirnya memutar kepalanya dan berteriak di Akademi Batin. Melihat wajah tua yang serius dari Suqian, para siswa hanya bisa kembali ke asrama mereka dengan tenang meskipun beberapa dari mereka merasa ingin tahu tentang perubahan yang tidak biasa di langit. Setelah itu, mereka berdiri di pintu masuk asrama mereka dan mengamati langit dengan hati-hati. Ketika beberapa pil obat tingkat tinggi lahir, kekuatan kuat memicu fluktuasi di alam dan pil petir akhirnya muncul. Aku yang lama telah melihat pil petir 2 kali dalam hidup aku. Suatu ketika aku berlatih di dataran tengah ketika aku muda, aku melihat seorang ahli alkimia tingkat 7 menyempurnakan pil obat. Pada akhirnya, langit penuh dengan kilat samar ketika pil dibentuk, pertama kali adalah sekarang, apalagi, pil petir yang telah dimulai oleh Xiao Yan bahkan lebih kuat dari tier itu, 7 alkemis saat itu. Suqian akhirnya menghela nafas sedikit setelah memberi perintah. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat lapisan awan gelap yang berulang kali memancarkan suara guntur sebelum berbicara perlahan. Ketua pertama, menurut pendapatmu, bisakah Xiao Yan menerima pil petir ini? Mata cantik peri kecil dokter itu melirik pria berjubah hitam, pria muda yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas balai-balai batu sebelum dia tanpa sadar bertanya dengan cara yang agak prihatin. Suqian juga sedikit ragu ketika mendengar ini. Segera,
Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, aku juga tidak yakin tentang hal ini. Bagaimanapun, jumlah pil petir yang aku saksikan terbatas. Namun, selama pil petir yang aku lihat saat itu, sang alkemis telah mengundang 3 ahli dengan kekuatan 3 bintang Dozong untuk memblokirnya. Pil petir Xiaoyan kali ini jelas lebih kuat. Dengan kekuatannya sendiri, mungkin akan ada beberapa kesulitan. Dokter peri kecil mengencangkan tangannya sedikit saat dia diam-diam mengangguk. Doqi yang agung dalam tubuhnya mulai mengalir dengan tenang. Dia sudah memutuskan untuk segera campur tangan jika Xiaoyan menunjukkan tanda-tanda tidak dapat bertahan. Awasi dia baik-baik. Kita berdua akan campur tangan jika ada masalah. Meskipun aku tidak tahu apakah aku bisa memblokir pil petir, aku akan, setidaknya, dapat berbagi jumlah yang signifikan dari Xiaoyan beban. Suqian juga menghela nafas dan berbicara. Dokter peri kecil menurunkan dagunya yang putih salju dan berkata, kami akan merepotkan First Elder. Sementara mereka berdua berbicara, awan gelap di langit menjadi lebih tebal. Dari kejauhan, mereka tampak menyentuh tanah, menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang sangat besar. Dari pandangan orang-orang dalam akademi dalam di bawah ini, bagian atas kepala Xiaoyan saat ini dipenuhi dengan lapisan awan gelap. Petir berwarna perak mengalir di seluruh bagian dalam awan. Mereka kadang-kadang bertabrakan bersama dan suara guntur yang keras akan meletus. Kekuatan surgawi itu bisa membuat hati seseorang panik. Oleh karena itu, semua siswa dan bahkan beberapa sesepuh mengagumi Xiaoyan karena bisa tetap tanpa ekspresi saat dia berdiri di atas balai-balai batu dalam menghadapi situasi ini. Gila! Sebuah lengan cahaya perak tebal meluncur turun dari awan gelap di langit. Cahaya begitu mencolok sehingga menyebabkan langit gelap menyala. Xiaoyan pada balai-balai batu mengangkat kepalanya dan menyaksikan awan tebal dan gelap dalam jarak dekat. Kilatan petir di dalam tampaknya meledakkan telinganya, menyebabkan sensasi dering untuk dikeluarkan dari gendang telinganya. Apakah ini lightning peel? Xiaoyan menatap tajam pada kilat seperti perak ular yang mengalir di dalam awan gelap. Dia merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya. Kejutan dan beberapa panas melintas matanya. Harapan terbesar dari sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk dapat memperbaiki pil obat tingkat tinggi yang bisa memanggil pil petir. Dari cara mereka melihatnya, ini adalah semacam kehormatan besar. Itu sama untuk Xiaoyan. Dia jelas ingat itu bahkan ketika Yao Lao bertindak untuk memperbaiki pil roh tanah saat itu, dia tidak mengaduk adegan mengerikan seperti itu. Sepertinya Yao Lao akan merasa puas jika dia menyadari adegan ini hari ini. Guru, kamu menyebutkan saat itu murid ini mampu memperbaiki pil obat yang bisa memanggil pil petir. Murid ini sudah mencapai kualifikasi untuk lulus. Sayangnya, kamu tidak dapat secara pribadi menyaksikan adegan ini. Petir berwarna perak berulang kali muncul di mata hitam gelap Xiaoyan. Tangannya dengan lembut mengusap segel api di dahinya saat dia dengan lembut bergumam. Gelar. Petir berwarna perak mulai berpotongan satu sama lain, menjadi lebih intens. Pada akhirnya, atmosfer seluruh langit menjadi sangat menekan. Sekitar 10 detik kemudian, awan gelap itu tiba-tiba pecah menjadi garis retak. Segera, cahaya perak setinggi setengah kaki membawa suara keras, yang bergema di atas langit, saat itu melesat keluar dari awan gelap seperti piton berwarna perak yang sangat besar. Sasarannya mengejutkan, pil obat ungu merah di depan Xiaoyan di atas balai-balai batu. Kesendirian juga terlintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat petir perak tiba-tiba bergerak. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan Heavy yang sangat besar muncul. 6 penguasa mengalir tubuh bersama.
Suara serak rendah terdengar dan figur penguasa tiba-tiba muncul dengan sangat rapat. Dalam 2 hingga 3 napas, mereka berubah menjadi lapisan figur penguasa yang begitu padat sehingga angin tidak bisa melewatinya. Mereka juga melilit tubuh Xiaoyan. Blaar, petir perak tiba-tiba datang. Meskipun itu sedikit melemah oleh tanda spasial di sekitar balai-balai batu, itu masih membawa kekuatan alami yang dengan keras menghantam patung sang penguasa. Suara keras segera terdengar di atas langit. Cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya Baut Ning diarahkan oleh tokoh penguasa ketika kilat sengit datang. Mereka seperti ular perak kecil yang sangat padat yang terlempar di seluruh balai-balai batu. Api mengamuk. Sosok penguasa menumpuk lapisan demi lapisan, tampak tak berujung saat menerima petir perak. Sesaat kemudian, suara serak rendah terdengar dan beberapa penguasa besar bersinar tiba-tiba saling bersilangan sebelum segera menembak keluar dan bertabrakan dengan petir perak, menghancurkan yang terakhir. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam setelah mematahkan petir sengit dengan satu serangan. Dia mengepalkan tangannya yang agak mati rasa sebelum memasukkan Heavy Swan Ruler ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Lanjutkan." Karena provokasi Xiaoyan, masa awan hitam mulai bergetar lebih keras. Sesaat kemudian, suara cila sekali lagi terdengar. Sebuah petir berwarna perak yang setidaknya 2 kali lipat dari yang sebelumnya sekali lagi ditembak keluar dari dalam awan hitam. Haha, mata dipanaskan Xiaoyan melihat petir berwarna perak yang melintang di langit. Dia segera tertawa keras karena kedua tangannya membentuk segel dengan cara yang seperti kilat. Segel buka gunung, hancurkan. Tapak tangan energi besar muncul di depan Xiaoyan. Dalam sekejap, itu melesat keluar dan akhirnya bertemu dengan petir besar tanpa menyusut kembali di depan sejumlah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Blar, tapak tangan energi bertabrakan dengan petir besar dengan bang. Cahaya perak raksasa meledak terpisah seperti kembang api di langit. Detik berikutnya, segel tangan energi dengan cepat menjadi pucat. Petir perak yang telah menjadi lebih gelap masih terus menuju Xiaoyan dengan cara yang sangat keras kepala. Itu memang layak untuk kekuatan alam. Namun, aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menolak. Kejutan melintas di mata Xiaoyan ketika ia melihat itu petir perak dengan paksa menghancurkan Open Mountain Seal. Dia segera tertawa dan segel tangannya sekali lagi terbentuk. Segel tangan energi besar lainnya muncul ketika segel di tangannya berubah. Ini terang-terangan bertabrakan dengan petir sisa. Akhirnya, keduanya dimusnahkan di tengah ledakan yang menggelegar. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Inner tercengang ketika mereka melihat Xiaoyan dengan paksa menghancurkan 2 kilatan petir. Ada juga kegembiraan itu mereka kesulitan menekan bersamaan dengan keterkejutan mereka. Memerangi kekuatan alam dengan kekuatannya sendiri. Prestasi ini menyebabkan semua orang merasakan darah mereka mendidih, apalagi para siswa yang masih berada di masa muda mereka. Bang, blar, blar. Kerusakan terus-menerus dari 2 petir perak oleh Xiaoyan tampaknya telah menyebabkan awan gelap menjadi lebih marah. Segera, jumlah yang tak terhitung jumlahnya dari cahaya perak melintas karena banyak sambaran petir perak piton seperti menerobos pengekangan awan gelap dan keras menghantam ke arah Xiaoyan pada balai-balai batu satu demi satu. Panas liar melintas di mata Xiaoyan saat ia mengambil petir perak padat yang jatuh dari langit. Pengalamannya selama bertahun-tahun ini telah menciptakan karakternya yang keren. Namun, itu mungkin karena dia akan segera pergi, tetapi arusnya muncul sangat arogan. Harus dikatakan itu hanya Xiaoyan saat ini memiliki sikap yang benar-benar milik seseorang dari kelompok usianya. Seorang anak muda harus berani dan mau berkelahi. Dia berani menghadapi bahkan alam itu sendiri.
Api hijau giok naik di sekitar tubuh Xiaoyan saat dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Tawanya seperti guntur saat itu bergema tanpa henti di seluruh Akademi Batin. Dia liar mengepakkan lengan bajunya sebagai banyak pilar doki 10 kaki yang ditembak dari tubuhnya dan bertemu dengan cahaya perak yang menembus langit tanpa rasa takut. Bang! Blar! Blar! Ledakan keras dan menggelegar berulang kali meletus di langit. Setiap kali mereka meletus, niat lain akan muncul di langit. Petir perak di langit turun dari segala arah. Sikap seperti kiamat ini menyebabkan relung mendalam dari roh seseorang untuk memancarkan rasa takut. Setelah bertarung langsung dengan petir perak untuk lusinan pertukaran, Xiaoyan di atas balai-balai batu mulai berangsur-angsur mengungkapkan ekspresi pucat di wajahnya. Jejak darah bahkan muncul di sudut mulutnya. Meskipun demikian, panas liar di dalam matanya tidak sedikit pun melemah. Banyak kekuatan petir mematikan dengan cepat mengalir dalam tubuh Xiaoyan, menyebabkan dia merasa kurang kekuatan. Dia secara bertahap jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan selama perlawanannya. Pembalasan Xiaoyan perlahan melemah. Namun, pil petir menjadi lebih ganas. Momentum itu seolah-olah tidak akan pernah menyerah jika tidak menghancurkan pil obat. Blar! Cahaya perak menyala di seluruh tempat saat lightning pil berwarna perak setinggi 6 meter sekali lagi jatuh dari awan gelap. Ekspresi Sukian dan dokter peri kecil berubah sedikit saat mereka merasakan kekuatan petir perak ini. Tubuh mereka bergerak dan baru saja akan meluncurkan penyelamatan ketika tawa Xiaoyan yang keras sekali lagi dikeluarkan dari balai-balai batu. Boneka setan bumi muncul. Sosok berwarna perak muncul entah dari mana di depan Xiaoyan saat tawanya yang nyaring terdengar. Tinjunya segera dikepal dan dibuang tanpa keterampilan mewah. Kilat itu pecah ketika tinjunya dilempar keluar. Keheningan meresap ke langit. Banyak tatapan kaget dipadatkan. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.